Selamat datang di channel Pasti Bisa. Pada video kali ini, saya akan membahas materi lingkaran kelas 8 semester 2 bab 2. Untuk bab kali ini, kuis berhadiah Rp50.000 ada di part terakhir bab ini. Jadi, ikuti terus channel Pasti Bisa untuk mengetahui bagaimana cara mengikutinya. Oke, kita akan mulai masuk ke videonya. Pada part sebelumnya, kita sudah membahas tentang unsur-unsur dan luas juga keliling lingkaran. Saya belum masukkan soal tentang panjang busur dan luas juring. Oleh karena itu, kita akan ada sedikit latihan soal mengenai panjang busur dan luas juring. Bagi kalian yang belum menonton part satunya, silahkan tonton dulu agar kalian bisa memahami apa yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, mari kita masuk ke soalnya. Yang ditanyakan adalah panjang busur AB. Kita tulis dulu apa yang kita ketahui berdasarkan gambar. Besar jari-jari adalah 7 cm dan sudut AOB sama dengan 45 derajat. Untuk mencari panjang AB, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu busur AB sama dengan theta per 360 derajat dikali pi dikali d. Theta merupakan simbol yang bisa kita ganti dengan besar sudut yang kita inginkan. Contohnya, untuk mencari panjang busur AB, kita bisa mengetahui bahwa besar sudut AOB adalah 45 derajat, sehingga kita masukkan 45 derajat untuk menggantikan theta. Jadi, menjadi 45 per 360 dikali 22 per 7 dikali 14. Pi-nya kita gunakan 22 per 7 dikarenakan diameter merupakan kelipatan dari 7. Kita sederhanakan 45 dan 360 menjadi 8, dan 7 kita 14 kita sederhanakan dengan 7 menjadi 2. Ini 2 dengan 8 kita sederhanakan, juga 22 dengan 4 kita sederhanakan menjadi 11 per 2. Dan bisa kita jadikan pecahan desimal yaitu 5,5 cm. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, jika panjang jari-jari lingkaran 30 cm, berapakah luas juring tersebut? Mari kita tulis apa yang kita ketahui. Kita ketahui bahwa jari-jari sama dengan 30 cm, dan besar sudut AOB adalah 160 derajat. Karena yang ditanyakan adalah luas juring, kita memiliki rumus luas sama dengan theta per 360 dikali pi dikali r kuadrat. Untuk theta sama dengan yang sebelumnya, bisa kita ganti dengan sudut yang kita inginkan. Jadi, jika diketahui sudut 160 derajat, kita akan menggantinya dengan sudut 160 derajat. Dibagi 360 dikali pi, pi-nya kita menggunakan 314 per 100 dikarenakan R-nya 30, sehingga kita menggunakan pi seperti ini. Jadi, rumusnya menjadi 160 dibagi 360 dikali 314 per 100 dikali 30 dikali 30. Langsung saja kita sederhanakan, kita coret 0, ini juga 0 kita coret, ini juga kita coret, sehingga 16 dan 36 ini tinggal kita bagi 4 untuk menyederhanakannya. 16 dibagi 4, 4, 36 dibagi 4, 9, dan 3 dengan 3 ini jika kita kalikan kan 9. Jadi kita coret saja langsung dengan 9. Menyisakan 314 dikali 4, sehingga luas juring tersebut adalah 1256 cm persegi. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Jika diketahui luas juring KOL adalah 154 cm persegi, dan luas juring MON adalah 385 cm persegi, dan juga panjang busur KL adalah 22 cm, maka panjang busur MN adalah, jika diketahui soal seperti berikut, kita bisa menggunakan perbandingan. Perbandingannya adalah juring A dibagi juring B sama dengan busur A dibagi busur B. Oke, untuk juring A, misalkan merupakan juring KOL. Jadi, langsung saja kita ganti luas juring A menjadi 154 dibagi juring B adalah 385, dan
panjang busur A adalah 22 cm, sedangkan busur B adalah busur yang ingin kita cari. Kita sederhanakan 22 dengan 154 menjadi 7, dan kita sederhanakan 7 dengan 385 menjadi 55. Sehingga panjang busur B adalah 55 cm. Mari kita lanjut ke materi tentang sudut pusat dan sudut keliling. Yang pertama adalah pengertian sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari lingkaran dan titik sudutnya terletak pada pusat lingkaran. Jika berdasarkan gambar, sudut pusat merupakan sudut AUB. Kita masuk ke pengertian selanjutnya, yaitu pengertian sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur dan titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Pada gambar berikut, sudut keliling adalah sudut ACB. Juga diketahui bahwa sudut pusat besarnya adalah 2 kali sudut keliling. Jadi bisa kita tulis bahwa sudut AUB sama dengan 2 sudut ACB. Kita lanjut ke sifat-sifat sudut pada lingkaran. Yang pertama adalah sudut pusat yang sama besar. Jika sudut APB sama dengan BPC sama dengan CPD, maka busur AB sama dengan BC sama dengan CD. Jadi jika diketahui ada misalkan 2 atau 3 busur yang sama besarnya, maka panjangnya dari busur tersebut adalah sama. Jadi misalkan besar APB adalah 30 derajat, besar BPC adalah 30 derajat, dan besar CPD adalah 30 derajat, dan diketahui panjang CD adalah 2 cm, maka besar panjang BC adalah 2 cm, dan panjang AB juga 2 cm. Mari kita lanjut ke sifat berikutnya, yaitu sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Besar sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Jadi, jika sudut QSR besarnya 30 derajat, maka besar sudut QTR dan QPR juga 30 derajat. Karena sudut ini menghadap busur QR, yaitu busur ini yang saya tandai. Oke. Jadi, karena sudut-sudut ini menghadap busur QR, mereka memiliki sudut yang sama besar. Kita masuk ke sifat selanjutnya, yaitu sudut keliling menghadap diameter. Besar sudut keliling yang menghadap diameter adalah 90 derajat. Jadi, pada gambar diketahui bahwa PG adalah 180 derajat. Kita tahu bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Bisa kita lihat bahwa sudut keliling pada gambar ini adalah sudut PRQ, jadi 2 PRQ sama dengan sudut pusat. Berapa sih sudut pusatnya? Sudut pusatnya adalah POQ, yaitu garis lurus yang besarnya adalah 180 derajat. Sehingga terbukti bahwa sudut PRQ adalah 90 derajat. Oke, kita masuk ke sifat terakhir, yaitu segi 4 tali busur. Jumlah sudut-sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur besarnya adalah 180 derajat. Contohnya, ADC ditambah ABC sama dengan 180 derajat, dan juga DAB ditambah DCB adalah 180 derajat. Jadi misalkan besar ADC adalah 150 derajat, maka dapat dipastikan bahwa besar CBA adalah 30 derajat. Oke, mari kita lanjut ke latihan soalnya. Yang pertama, tentukan besar dari sudut AOB. Kita mengetahui bahwa sudut ACB sama dengan 55 derajat. Yang ditanyakan adalah besar AOB. Bisa kita lihat bahwa ACB merupakan sudut keliling lingkaran menghadap busur AB. Kita cari AOB itu apa sih? AOB adalah sudut pusat yang memiliki busur AB.
Sehingga besar sudut AOB adalah 2 kali 55 atau besar ADB. Sehingga besar sudut AOB adalah 110 derajat. Mari kita lanjut ke nomor 2. Tentukan besar DPE. Ini sama dengan soal sebelumnya. Kita cari dulu sudut DFE kan sama dengan 70 derajat. Sudut DFE itu apa sih? Sudut DFE adalah sudut keliling yang menghadap busur DE. Sedangkan yang ditanyakan adalah sudut DPE, yaitu sudut pusat yang menghadap busur DE. Sehingga sudut DPE sama dengan 2 kali sudut DFE. Kita masukkan sudut DPE yaitu 5x min 10 sama dengan 2 dikali DFE yaitu 70, sehingga 5x sama dengan 140 ditambah 10, 5x sama dengan 150, sehingga besar x sama dengan 30 derajat. Oke, kita masukkan saja sehingga besar DPE adalah 5 dikali 30 dikurangi 10, yaitu 150 dikurangi 10, yaitu 140 derajat. Kita masuk ke nomor 3. Berapakah besar EFH? Yang diketahui adalah sudut EGH adalah 53 derajat. Karena diketahui seperti berikut, EGH merupakan sudut keliling dari busur EH. Sehingga karena sudut EFH memiliki busur yang sama dan juga merupakan sudut keliling, maka besar EFH adalah 53 derajat. Sama dengan besar sudut EGH berdasarkan sifat, semua sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besarnya adalah sama. Oke, mari kita lanjut ke nomor 4. Tentukan besar PQR dan besar sudut QOR. Oke, diketahui berdasarkan sifat sudut pada lingkaran, besar PRQ adalah 90 derajat karena dia adalah sudut keliling yang menghadap dengan diameter lingkaran. Jika diketahui besar QPR dan PRQ, kita bisa mencari besar RQP karena total besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Ini adalah sudut dalam total sudut dalam segitiga. Sehingga sudut PRQ ditambah sudut RQP ditambah sudut QPR sama dengan 180 derajat. Kita masukkan besar PRQ yaitu 90 derajat, RQP yang akan kita cari, dan sudut QPR yaitu 20 derajat sama dengan 180 derajat, sehingga sudut RQP sama dengan ditambah 110 derajat sama dengan 180 derajat, sehingga besar sudut RQP adalah 70 derajat. Jadi, kita sudah tahu bahwa besar sudut PQR atau RQP ini adalah 70 derajat. Sekarang kita akan mencari sudut QOR. Baik, mari kita langsung masuk. Bagaimana cara mencari QOR? QOR merupakan sudut pusat dari sudut QPR. Sudut QPR menghadap busur RQ, sehingga besar sudut QOR atau sudut pusatnya adalah 2 kali sudut QPR, yaitu 2 dikali 20 sama dengan 40 derajat, sehingga besar QOR adalah 40 derajat. Mari kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 5. Tentukanlah besar sudut BCD dan tentukan berapa nilai dari X. Oke, diketahui besar sudut BAD adalah 60 derajat. Berdasarkan segi 4 tali busur,
sudut yang berhadapan jumlahnya adalah 180 derajat. Sehingga 60 derajat ditambah 5x sama dengan 180 derajat. Sehingga besar 5x adalah 120 derajat, menjadikan besar x adalah 120 dibagi 5, yaitu 24 derajat. Karena yang ditanyakan adalah besar BCD dan nilai dari x, besar BCD adalah 5x, yaitu 120 derajat, dan besar x adalah 24 derajat. Oke, mari kita lanjut ke nomor 6. Jika besar ABE ditambah ACE ditambah ADE sama dengan 96 derajat, berapakah besar AOE? Oke, mari kita lihat. Apa sih sudut ABE, ACE, dan ADE itu? Sudut tersebut adalah sudut keliling dari busur AE. Sehingga kita cari dulu besar satu sudut kelilingnya. Sehingga sudut keliling sama dengan 96 dibagi 3, yaitu 32 derajat. Sedangkan yang ditanyakan adalah sudut AOE. Sudut AOE adalah sudut pusat dari busur AE, sehingga sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, sehingga besar sudut AOE adalah 2 kali 32 derajat, yaitu 64 derajat. Mari kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, ABC besarnya 2 kali CAB. Yang ditanyakan adalah besar ABC. Oke, kita ketahui bahwa besar sudut ACB adalah 90 derajat karena dia adalah sudut keliling yang menghadap diameter. Dan diketahui besar sudut ABC sama dengan 2 sudut CAB. Oke, bisa kita tuliskan seperti berikut. Sudut ACB ditambah sudut CBA ditambah sudut BAC adalah 180 derajat. Karena 180 derajat ini merupakan total sudut dalam dari sebuah segitiga. ACB bisa kita ganti menjadi 90 derajat. Dan A sudut ABC atau CBA bisa kita ganti dengan 2 sudut CAB. Ditambah sudut CAB atau BAC sama saja, sama dengan 180 derajat. Sehingga 3 sudut CAB sama dengan 90 derajat, karena 90-nya pindah ruas. Sehingga besar sudut CAB adalah 30 derajat. 30 derajat. Karena yang ditanyakan adalah besar sudut ABC, kita mengetahui bahwa sudut ABC sama dengan 2 kali sudut CAB. Karena kita sudah mengetahui sudut CAB adalah 30 derajat, maka besar sudut ABC adalah 60 derajat. Mari kita lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan gambar di bawah. Berapakah besar ACD? Oke, yang diketahui adalah sudut AOB sama dengan 40 derajat. Sedangkan yang ditanyakan adalah besar sudut ACD. Bagaimana cara mencarinya? Pertama, kita perlu mencari besar sudut AOB. Karena sudut AOB merupakan sudut pusat dari busur AD. Sehingga karena AOD dan AOB saling berpelurus, maka sudut AOD sama dengan 180 dikurangi 40 derajat, yaitu 140 derajat. Jika kita sudah mengetahui ini, kita bisa dengan mudah mencari sudut ACD karena sudut ACD merupakan sudut keliling dari busur AD. Sehingga sudut ACD sama dengan setengah dari sudut AOD. Sehingga setengah dikali 140 sama dengan 70 derajat. Sehingga besar sudut ACD adalah 70 derajat. Kita lanjut ke nomor 9.
Jika besar KOM adalah 86 derajat, hitunglah besar KLM. Oke, kita lihat. KLM merupakan sudut keliling dari busur KM mayor. Yang ditanyakan adalah KLM. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita perlu mencari besar sudut refleks dari sudut KOM. Jadi besar sudut KOM refleks sama dengan 360 dikurangi 86, yaitu 274 derajat. Karena sudut KLM merupakan sudut keliling dari sudut KOM refleks, sehingga besar KLM adalah setengah dikali 274 derajat. Kita sederhanakan menjadi 137, sehingga besar sudut KLM adalah 137 derajat. Mari kita lanjut ke nomor 10. Berdasarkan gambar di bawah ini, jika AOC adalah 72 derajat, hitunglah besar ABC. Oke. Besar ABC. ABC adalah sudut keliling dari busur AC mayor. Oleh karena itu, kita perlu mencari besar sudut refleks dari sudut AOC untuk mengetahui berapa besar sudut ABC. Sudut AOC refleks adalah 360 derajat dikurangi 72 derajat, yaitu 288 derajat. Dikarenakan AOC refleks merupakan sudut pusat dari sudut busur AC mayor, maka besar sudut ABC adalah setengah dari 288 derajat, yaitu 144 derajat. Oke, mari kita lanjut ke nomor 11. Jika besar ABC adalah 126 derajat, ditanyakan besar ADC. Oke, untuk mengerjakan soal seperti berikut, kita memiliki dua cara. Mari kita bahas satu persatu. Cara pertama, dikarenakan ADCB merupakan segi 4 tali busur, maka besar sudut-sudut yang berhadapan besarnya adalah 180 derajat. Sehingga sudut ADC ditambah sudut ABC besarnya adalah 180 derajat. Jika ABC sama dengan 126 derajat, maka besar sudut ADC adalah ADC adalah 180 derajat dikurangi 126 derajat. Sehingga besar ADC adalah 54 derajat. Oke, mari kita masuk ke cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, bisa dengan cara seperti berikut. Karena sudut ABC merupakan sudut keliling dari busur AC mayor dan AOC refleks merupakan sudut pusat dari busur AC mayor, maka besar sudut AOC sama dengan 2 kali sudut ABC. Sehingga besar sudut AOC adalah besar sudut AOC adalah 2 kali 126 derajat, yaitu 252 derajat. 252 derajat. Oke, sedangkan besar AOC, ini kan AOC refleks ya. AOC adalah 360 derajat dikurangi 252 derajat, yaitu 108 derajat. Karena kita mengetahui besar AOC adalah 108 derajat, sekarang kita lihat, apa sih ADC itu? ADC merupakan sudut keliling dari busur AC minor dan
sudut AOC merupakan sudut pusat dari busur AC minor, sehingga besar sudut AOC sama dengan 2 kali sudut ADC, sehingga 108 sama dengan 2 kali sudut ADC, sehingga sudut ADC besarnya adalah 54 derajat. Hasilnya sama ya. Mari kita lanjut ke soal terakhir kita hari ini. Oke, jika besar BAC adalah 32 derajat, berapakah besar sudut DBC? Oke, pada soal ini kita tidak bisa menggunakan sudut pusat sudut keliling karena titik pusatnya tidak berada di perpotongan garis ini. Jika kita ada di sini, kita bisa tinggal mencari berapa panjangnya menggunakan sudut pusat sudut keliling. Karena sudut pusatnya ada di sini, kita perlu mencarinya satu persatu. Oke, kita lihat dulu. Sudut BAC merupakan sudut keliling dari busur BC minor, sehingga BDC juga merupakan sudut keliling, sehingga besar BAC dan BDC adalah sama, yaitu 32 derajat. BCD merupakan sudut keliling yang menghadap diameter, sehingga besar sudut BCD adalah 90 derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut dari DBC. DBC merupakan segitiga siku-siku yang total sudut dalamnya adalah 180 derajat. Sehingga sudut DBC sama dengan 180 derajat dikurangi sudut BCD yang ditambah dengan sudut BDC. Sehingga 180 dikurangi dalam kurung sudut BCD yaitu 90 derajat ditambah BDC adalah 32 derajat. Sehingga 180 derajat dikurangi 122 derajat yaitu 58 derajat. Sampai di sini dulu video kali ini. Bagi kalian yang membutuhkan bimbingan belajar, silahkan hubungi nomor 081 332 984 688 melalui WA. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sekian video kali ini. Terima kasih.